Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Infinix Smart 9 atau Infinix Hot 50i yang kondisi layarnya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan melepas dulu untuk SIM tray-nya. Dan kita lanjutkan untuk memberikan panas pada penutup belakang atau backdoor-nya. Di sini kita akan berikan panas seperti ini, bisa menggunakan blower uap seperti ini, atau menggunakan hair dryer, atau menggunakan separator LCD, atau menggunakan hot gun, atau heat gun, atau menggunakan alat panas yang lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya ini, atau menggunakan sebuah cairan yaitu glue remover atau glue breaker yang mempermudah untuk melemahkan lemnya. Atau bisa juga menggunakan cairan yang lain seperti thinner, atau minyak kayu putih, atau alkohol, atau menggunakan yang lainnya. Yang pasti cairan-cairan ini juga digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya serta pengangkatan LCD serta baterainya. Seperti inilah contoh salah satu cairan yang saya sebutkan tadi. Bisa digunakan seperti ini, kita teteskan di pinggir-pinggirnya sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita akan mencari celahnya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian saya sisit menggunakan mika. Mika ini adalah mika yang bisa diambil dari bekas tempat glass atau bawaan LCD atau dari mika-mika yang lainnya. Yang pasti berbentuk pipih seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisit tutup belakangnya. Kita akan menyisitnya pelan-pelan saja sampai bisa melepas tutup belakangnya. Kita coba lagi untuk mencari celahnya seperti tadi, kemudian kita sisit kembali. Apabila masih kurang untuk cairannya, apabila masih terasa keras untuk menyisir, kita bisa menambahkan sedikit demi sedikit seperti ini. Kita tetesi lagi, kita akan menyisirnya lagi, kita tetesi lagi, kita akan menyisirnya lagi, atau kita panasi lagi, kita menyisirnya lagi, kita panasi lagi sampai bisa terlepas dengan sempurna. Kita akan melepas bagian tengahnya ini, biasanya agak sedikit keras, kita bisa memberikan panas atau menambahkan tadi itu cairannya untuk bagian tengah ini supaya lebih mudah ketika kita ingin mengangkat semua tutup belakangnya. Setelah tutup belakangnya terlepas, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-bautnya penutup mesinnya. Kita akan melepasi semua baut-baut ini satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah kita lepas semua bautnya, kita lanjutkan dengan pelepasan untuk bezel atau tutup mesinnya ini ya. Kita akan melepasi seperti ini, kita cari celahnya dulu dengan menggunakan silet ya seperti tadi. Dan kita bisa menyisitnya dengan menggunakan kuku jari atau menggunakan alat pembuka yang tadi juga, menggunakan mika yang tadi. Kita akan menyisitnya seperti ini. Kita sisit pelan-pelan saja sampai bisa terlepas dengan sempurna. Apabila menggunakan kuku jari seperti ini lebih mudah ya. Apabila tidak ada kuku jari ya menggunakan mika tadi saja. Kita bisa meyakinkan dulu untuk semua baut-bautnya juga ini sudah terlepas dengan sempurna, tidak ada yang tersisa ya. Kalau ada yang tersisa nanti bisa mempersusah untuk pelepasannya. Kita lepas pelan-pelan saja, untuk bagian ini agak sedikit susah ya, karena ada yang sedikit tersangkut. Dan akhirnya penutup belakang ini bisa terlepas dengan sempurna. Kemudian kita lepas dulu untuk soket fingerprintnya. Ini adalah soket fingerprintnya. Ini adalah fleksibel fingerprintnya ya. Kita lepas dulu ini. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan soket baterainya. Kemudian diikuti oleh soket LCD-nya. Diikuti oleh soket LCD bagian bawahnya, yaitu soket papan bawah. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita akan masang LCD yang baru ini, kita pasang untuk soket bagian atasnya, kemudian kita pasang juga untuk soket bagian bawahnya. Setelah terpasang, kita akan masang soket baterainya, kemudian kita nyalakan handphonenya.
Dan kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita bisa mengetik-ketikkan semua tombolnya seperti ini ya. Kita akan mencoba masuk ke menunya dulu. Karena di sini terkunci ya, di sini kita hanya bisa mengetik-ketikkan seperti ini. Tapi saya akan berikan contoh ketika kita sudah masuk ke menu utamanya. Setelah kita sudah bisa masuk ke menu utamanya seperti ini ya, kita akan mencoba terlebih dahulu fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan mencoba untuk menggeser-geserkan ikonnya. Kita rendam tahan salah satu ikon seperti ini dan kita geser-geserkan sampai bisa melewati semua area LCD-nya. Kita juga bisa menggunakan dua jari seperti ini, yang satunya masih bergerak, satunya masih bergerak juga untuk meyakinkan bahwa multitouch-nya berjalan dengan normal. Dan kita coba untuk masuk ke menu pengetikan dan kita ketikkan untuk huruf dan angkanya. Kita ketikkan satu persatu huruf dan angkanya, kita yakinkan semua angka dan hurufnya berjalan dengan normal, tidak ada masalah dalam pengetikannya, kita rasakan kenyamanan pengetikannya juga. Dan kita coba juga untuk kontrasnya ya, kita bisa meredupkan kemudian menerangkan kontrasnya untuk meyakinkan fungsi kontrasnya ini berjalan dengan normal. Dan kita bisa juga mencari di menu perekam suara ya, untuk merekam suara kita, kemudian kita nyalakan rekaman suara untuk membuktikan bahwa fungsi mikrofon itu berjalan dengan normal. Tapi di sini kita tidak bisa membuktikan suaranya, karena memang untuk tutup belakangnya ini tidak bisa kita pasang, jadi cukup kita coba saja untuk mikrofonnya untuk meyakinkan mikrofon ini berjalan dengan normal. Apabila kita rekam suara kita ada garis-garisnya yang panjang-panjang, berarti fungsi mikrofon sudah berjalan dengan normal. Dan untuk casnya ya kita coba juga, karena di situ ada jalur pengecasannya, kita coba untuk ngecasnya juga, kita yakinkan mengecasnya ini berjalan dengan normal. Paling tidak kita bisa mencobakan dua fungsi, yaitu fungsi LCD touchscreen dan juga fungsi casnya ya untuk mencobanya. Dan kita coba untuk meredupkan kemudian menerangkan layarnya seperti ini, dan kita akan mematikan handphonenya. Kemudian kita akan melepas soket baterainya dan kita akan melepas soket papan bawahnya, kemudian diikuti oleh soket bagian atasnya. Dan kita akan lanjutkan dengan merapikan bagian layar LCD-nya ini ya. Kita akan merapikan LCD-nya ini, kita lepasi semua segel-segelnya seperti ini. Kita bisa memasangnya untuk bagian ini. Ini adalah double tip untuk fleksibelnya. Kita bisa memasangkannya, bisa juga tidak memasangkannya ya. Dan ini adalah bagian atasnya juga kita lepas juga ya. Untuk bagian penutup kamera tadi, jangan sampai tidak dilepas, bisa menutupi kameranya. Dan ini adalah fleksibelnya, kita tarik pelan-pelan saja. Jangan sampai berlebihan juga untuk menariknya. Dan bagian bawahnya itu karena tidak ada penutupnya, lebih baik dikasih penutup. Di sini kita bisa menggunakan isolasi atau isolasi anti panas atau menggunakan penutup yang lainnya untuk menutupi bagian bawahnya agar tidak terkena lem secara berlebihan. Ini hanya untuk LCD yang tidak ada penutup bawahnya aja ya. Kalau ada penutupnya tidak perlu kita kasih seperti ini lagi. Seperti ini kita menggunakan isolasi anti panas ya. Untuk menutup bagian bawahnya ini, yaitu fleksibel bagian bawahnya agar tidak terkena lem yang berlebihan yang bisa menyebabkan terjadinya masalah atau problem pada LCD-nya apabila terkena lem yang berlebihan. Walaupun ini tidak mutlak ya, apabila tidak ditutup seperti ini pasti terjadi masalah atau problem. Tapi di sini saya cuma mengantisipasi saja supaya lebih optimal saja, lebih percaya diri saja, tidak akan terjadi masalah di fleksibelnya atau di fleksibel bawahnya ini ya. Dan kita lanjutkan dengan memberikan panas pada layar LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan head dryer atau blower uap atau menggunakan alat panas yang lainnya. Yang pasti alat panas ini bisa mempermudah pengangkatan LCD serta baterainya. Selain menggunakan alat-alat panas ini, bisa juga menggunakan cairan yang saya sebutkan pertama kali tadi, bisa menggunakan glue remover, glue breaker atau thinner, atau menggunakan minyak kayu putih atau alkohol atau yang lainnya ya. Yang pasti cairan-cairan ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD serta baterainya. Setelah dirasa cukup panas ya, kita akan melepas terlebih dahulu untuk baterainya. Ini adalah cairan yang saya sebutkan tadi, bisa menggunakan glue remover, glue breaker, thinner, atau menggunakan minyak kayu putih atau menggunakan alkohol. Yang pasti cairan ini bisa digunakan untuk mempermudah pengangkatan baterainya serta pengangkatan layar LCD-nya.
Setelah kita tetesi dikit-dikit aja, tadi untuk cairan tadi kita bisa mengangkatnya seperti ini. Untuk mengangkat baterainya ini bisa menggunakan benda yang tumpul ya, seperti apa aja. Cuman jangan sampai benda itu yang lancip, nanti bisa menusuk baterainya. Gunakan saja benda yang tumpul, terserah saja. Bisa menggunakan pinset bagian bawahnya atau menggunakan apapun ya. Kita akan melepas pelan-pelan saja sampai baterai itu bisa terlepas dengan sempurna. Apabila kurang masih keras, terasa keras ya, kita kasih cairan lagi pelan-pelan saja agar tidak terjadi lipatan-lipatan yang berlebihan pada baterainya. Setelah terlepas seperti ini ya, kita akan mencoba merapikan baterainya. Kita kembalikan lagi baterainya, kita rapikan dari lipatan-lipatan ini supaya tidak ada lipatan-lipatan ya. Apabila ada bingkong-bingkong baterainya juga kita akan meluruskan terlebih dahulu. Kita ratakan ya agar baterainya kembali seperti semula. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Kita akan mencari celah terlebih dahulu dengan menggunakan silet ya. Tapi tidak lupa juga apabila menggunakan cairan ya. Apabila menggunakan pemanas tanpa cairan juga boleh. Apabila menggunakan cairannya juga boleh. Menggunakan kedua-duanya juga boleh. Kita akan melepas seperti ini. Kita cari celah terlebih dahulu. Setelah celahnya ketemu, kita akan melepasnya dengan menggunakan mika yang tadi juga yang kita gunakan untuk melepas tutup belakangnya. Kita akan melepasi pelan-pelan saja sampai layar LCD itu bisa terlepas dengan sempurna. Dan kita melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau pecahan kaca yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Apabila ada pecahan kaca ya, kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan kita akan mengukur terlebih dahulu di tempat yang datar seperti keramik atau kaca seperti ini ya. Kita akan mengukur apakah body frame ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila dia mengalami bengkong, kita akan melepas terlebih dahulu untuk mesinnya. Kemudian kita akan mencoba untuk meluruskan sebisanya ya untuk bagian body frame-nya yang mengalami bengkong tadi. Seperti ini, ada bagiannya sedikit bengkong ya. Kita harus meluruskan terlebih dahulu dengan kita luruskan sebisanya ya. Kita cari tatakan saja, kemudian kita luruskan seperti ini, kita tekan-tekan sampai dia bisa lurus sebisanya mungkin. Seperti ini ya. Apabila dia mengalami bengkong, kita luruskan sebisanya sampai dianggap bisa lurus ya. Agar LCD itu tidak bengkong mengikuti body frame-nya. Setelah dirasa cukup lurus ya, kita akan melanjutkan lagi dengan mencoba memasangkan terlebih dahulu untuk LCD-nya. Kita pasang terlebih dahulu LCD-nya, kita plak-plakan ya. Kita akan meyakinkan terlebih dahulu apakah LCD-nya ini bisa terpasang dengan plak dan sempurna, apakah ada yang menghalangi seperti pecahan kaca tadi itu atau yang lain-lain ya, yang bisa menghalangi tidak tertempel dengan sempurna, tidak bisa tertempel dengan sempurna untuk LCD-nya. Jadi kita akan meyakinkan terlebih dahulu sampai bisa tertempel dengan sempurna ya di body frame-nya untuk LCD-nya ini. Dan kita akan melanjutkan dengan memberikan lem di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita akan memberikan lem ini di pinggir-pinggir body frame-nya ini secara menyeluruh, merata, dan secukupnya. Kita yakinkan semuanya terkena lem ya. Tidak banyak dan itu juga tidak perlu sedikit benar. Jadi pas-pas saja ya di sini kita yakinkan
di pinggir-pinggirnya itu terkena lem semuanya, merata. Dan untuk bagian ini ada bagian sensornya ya. Untuk diperhatikan di bagian sensornya ini, kalau ada bagian lubang-lubang sensornya ini dihindari saja bagian sini ini. Dan kita lewati saja atau diberikan lem sedikit saja, atau tidak perlu sama sekali diberikan lem. Kita lewati saja agar sensor itu tidak tertutup lem. Dan kita lanjutkan untuk memasang layar LCD-nya. Kita masukkan terlebih dahulu untuk fleksibel LCD-nya, baik yang panjang dan yang pendek ya. Kita yakinkan keduanya fleksibel ini masuk secara sempurna terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengepasi atau mengeplakkan untuk LCD-nya. Kita plak-plakan, kita presisikan, kita senterkan antara kanan kiri, atas dan bawah. Kita yakinkan dia terpasang dengan plak dan presisi. Dan kita akan menahan sementara. Di sini saya menggunakan karet seperti ini. Bisa juga menggunakan isolasi atau penahan LCD atau menggunakan alat yang lainnya. Yang pasti penahan LCD ini hanya digunakan untuk menahan LCD saja, tidak untuk mempressing secara berlebihan ya. Tapi hanya digunakan untuk menahan LCD saja sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Dan kita akan menunggu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi karet-karetnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan mesinnya yang telah kita lepas tadi ya. Apabila memang kita lepas karena bingung tadi, apabila tidak dilepas ya tidak usah dipasang kembali karena tidak dilepas ya. Dan kita akan merapikan terlebih dahulu untuk mesinnya ini. Kita pasang semuanya dan kita kembalikan di tempatnya. Kita yakinkan terpasang dengan plak dan presisi juga. Dan kita perhatikan juga untuk panel antennya ini agar dikembalikan juga agar tidak ketinggalan. Dan kita pasang untuk fleksibel bawahnya serta kita pasang juga untuk fleksibel atasnya. Kita rapikan untuk fleksibelnya dan diikuti dengan perapian baterainya ya. Kita rapikan terlebih dahulu baterainya, kemudian kita pasang kembali. Apabila tidak ada double tip di sini, apabila dirasa kurang double tipnya, kita bisa menambahi double tipnya. Tapi apabila masih bisa menempel double tip yang bawaan tadi, tidak usah ditambahi, langsung saja ditempelkan saja seperti ini. Kita plak-plakan ya, supaya bisa tertempel dengan sempurna untuk baterainya. Kita yakinkan fleksibelnya terpasang dengan plak dan sempurna. Dan kita pasang juga untuk fleksibel baterainya. Kita rapikan dan kita akan menyalakan handphonenya. Kita akan mencoba terlebih dahulu untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Dan kita akan membersihkan bekas-bekas lem yang ada di pinggir-pinggir body frame-nya ini sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan fleksibel fingerprint-nya terlebih dahulu. Kita pasang untuk soket fleksibel fingerprint-nya ini. Kita pasang ya. Kemudian kita akan memasang untuk tutup belakangnya atau bezelnya ya, atau penutup mesinnya ini. Kita pasang, kita plakan, kita presisikan, kita yakinkan dia terpasang dengan sempurna. Kita coba juga untuk tombol-tombolannya. Kita yakinkan semua tombolnya ini berfungsi dengan normal. Dan kita kembalikan lagi untuk baut-baut penutup mesinnya ya. Kita akan mengembalikan semua baut-bautnya satu persatu. Kita lanjutkan dengan memberikan lem pada tutup belakangnya atau backdoor-nya ya. Kita kasihkan lem yang seperti ini. Bisa menggunakan lem berwarna putih atau berwarna hitam yang kita gunakan tadi untuk mengelem LCD-nya, atau menggunakan lem berwarna putih seperti ini. Dan kita akan membiarkan sejenak untuk lemnya tadi ya, agar lemnya langsung sedikit mengering. Dan ketika kita pasang tidak perlu untuk kita menahan lebih lama lagi. Dan kita akan merestart infonya terlebih dahulu untuk bisa terbaca kembali untuk fingerprintnya. Karena tadi kita hidupi terlebih dahulu baru kita pasang fingerprintnya. Jadi harus di restart terlebih dahulu agar fingerprintnya bisa terbaca kembali. Di sini kita akan memasang tempered glass-nya atau anti gores-nya ya.
kita bisa saja langsung masangnya atau kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan pembersih bawaan tempered glassnya atau anti goresnya yang bernomor 1 terlebih dahulu yang basah, kemudian kita menggunakan yang nomor 2 yang kering. Kita akan membersihkannya karena di sini tadi ada penutup atau plastiknya, masih ada plastiknya di LCD-nya, jadi tidak perlu dibersihkan sedemikian rupa. Kita langsung saja bisa memasangnya, cukup kita bersihkan sedikit-sedikit aja. Dan kita akan memasang tempered glassnya atau anti goresnya. Kita yakinkan tempered glass ini berada di titik tengah atau titik senternya ya, antara kiri kanan, atas dan bawah. Dia berada di titik senternya. Kita yakinkan juga dia bisa terpasang dengan sempurna. Dan kita pasang kembali juga untuk penutup belakangnya tadi yang telah kita lem tadi ya. Kita pasang kembali, ini adalah tutup belakang atau backdoornya tadi yang telah kita kasihkan lem. Sekarang kita pasang dan kita plak-plakan, kita presisikan, kita senterkan juga. Kita presisikan ya agar terpasang dengan sempurna. Kalau ada lebihan lemnya yang keluar kita bersihkan terlebih dahulu. Dan itu tadi adalah SIM tray-nya, kita kembalikan juga agar tidak terlupa ya untuk SIM tray-nya. Untuk tutup belakangnya ini apabila dirasa masih kurang optimal ya, bisa juga ditahan sementara dengan menggunakan isolasi atau karet ya, untuk menahan sampai lem itu kuat dan kering. Tapi di sini saya tidak usah menahannya karena saya anggap akan mengering saja, langsung bisa mengering saja. Dan kita akan mencoba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita akan meyakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.